Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini ya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya happy, berbahagia. Ya, dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. So, di kesempatan yang berbahagia kali ini aku akan ajak kalian ya buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah kita cek dulu ya. Wow. Kita lihat ya, temanya adalah apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Ini jawaban mengejutkannya ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat ya apa yang sedang dia lakukan saat nggak ada kamu di sisinya ya. Jadi kita akan lihat secara detail. So disclaimer ya, karena ini sifatnya energi general guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, kalian bisa silahkan langsung saja ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Wow. So nggak usah lama-lama, langsung saja guys. Kita akan mulai ya. Kita akan lihat terlebih dahulu. By the way, aku habis potong rambut guys, karena rambut aku terlalu panjang, jadi aku potong ya. Sedikit curcol. Oke. Kita lihat ya, kita coba lihat bagaimanakah energi dia, seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Seperti apa energi dia, seseorang yang berdealing denganmu saat ini. Seperti apakah energi dia, seseorang yang berdealing sama kamu saat ini. Kita lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang sedang berdealing denganmu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing denganmu saat ini. Kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sikap dia terkadang berubah-ubah ya, tapi lebih banyak dinginnya ke kamu daripada romantisnya, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh terkadang merasa meragukan cintanya dia. Apakah dia ini benar-benar cinta sama kamu, atau jangan-jangan orang ini tuh hanya mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Karena mulai dari awal kamu mengenal dia, ya orang ini tuh kayak seolah-olah tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya ya lewat kata-kata. Sehingga terkadang kamu tuh sering banget ya menganggap bahwa orang ini tuh cintanya setengah-setengah terhadap diri kamu. Padahal tidak gitu. Memang di antara mereka ini dia tipikal orang yang pendiam. Dia juga orang yang gak romantis ya. Dia juga tipikal orangnya itu kayak bersikap realistis gitu. Jadi orang-orang seperti ini tuh dia memiliki cara tersendiri bagaimana mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya terhadap pasangannya. Jadi nggak bisa kamu bandingkan nih ya antara dia dengan mungkin orang-orang yang super romantis kayak di drama-drama Korea. Tidak ya, karena orang ini mempunyai cara tersendiri bagaimana mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya ke kamu. Memang kalau aku rasakan tuh dia di sosmed tuh dia tipikal orang yang cuek ya. Tetapi begitu dia ketemu kamu secara langsung, dia ini merupakan pribadi yang hangat ya. Dia lebih banyak melakukan physical touch sebagai bentuk sentuhan tanda sayang dia kepada kamu ya. Jadi memang nih orang kalau di telepon tuh orangnya cuek ya. Kalau di sosmed tuh dia memang orangnya kayak ya seolah-olah itu nggak romantis banget gitu. Tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung ya, dia akan memanjakanmu, dia akan memperlakukan kamu ya seperti orang yang sangat spesial sebagai bukti bahwa dia sangat sayang sama kamu ya. Jadi please bagi kamu yang saat ini pikirannya nggak sama dirinya dia, hapus itu semua ya. Karena sebenarnya orang ini sayang sama kamu. Cuman ya karena karakternya dia aja yang cuek, sehingga ya kamu tuh nggak pernah melihat secara langsung bentuk rasa sayangnya kepada kamu ya, kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang berdealing sama kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang berdealing sama kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang berdealing sama kamu saat ini. Oke. Kalau dilihat dari energinya aku melihat ya, dia adalah seseorang yang terkadang tuh sering banget ya membuat
emosi kamu tuh jadi meluap-luap gitu. Karena orang ini tuh dia selalu bertingkah ya, dia orangnya selalu mencari gara-gara gitu. Padahal kamu tuh pengen gitu ya menjalin hubungan tuh yang penuh dengan keharmonisan, keromantisan gitu ya, tidak penuh dengan drama dan perdebatan. Tetapi terkadang orang ini tuh sering banget ya memancing amarah kamu, sehingga yang semula hubungannya baik-baik aja tuh jadi bermasalah ya, karena orang ini sering pancing-pancing konflik ya di antara hubungan kalian gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa letak kebahagiaan dia itu ada di kamu sebenarnya gitu. Dan orang ini tuh orang yang sebenarnya nggak bisa ketika kamu cukup lama mendiamkannya, karena orang ini selalu berusaha mencari cara bagaimana agar kamu tuh nggak ngambek lagi sama dia, agar kamu tuh nggak marah lagi sama dia meskipun dia yang pancing gara-gara. Makanya orang ini tuh menurut aku dia orang yang pinter ya ngambil hati kamu, dia pinter rayu kamu ya. Makanya ketika kamu marah sama dia, ujung-ujungnya nggak bisa lama marahnya gitu, karena orang ini pandai mencairkan suasana gitu ya, dan bisa mengambil perasaan kamu. Dan terkadang di saat kamu dan dia sedang nggak ada komunikasi tuh, dia adalah seseorang yang paling stres loh memikirkan kamu ya. Jadi di belakang kamu tuh ternyata ketika kamu sedang mendiamkannya ya, yang kepikiran tuh nggak cuma kamu aja, tetapi dari sisi dia pun juga sama. Dia sampai stres ya, mungkin makan nggak enak ya, tidur nggak bisa nyenyak, kerja nggak bisa fokus ya, gara-gara mungkin kamu mendiamkannya. Seperti itu. Kita lihat lagi ya, bagaimana energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki mimpi, ingin membangun keluarga kecil yang membahagiakan bersama kamu. Jadi tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh nggak cuma just having fun, nggak cuma seneng-seneng doang. Tapi orang ini memiliki tujuan, di mana tujuan dia ingin bersatu denganmu, membangun suatu keluarga kecil yang membahagiakan sebagai tujuan utama dia saat ini. Ya memang terkadang sih hubungan kamu tuh dipenuhi dengan problema ya, dipenuhi dengan gejala konflik yang tidak diinginkan gitu. Tapi setidaknya orang ini sudah terlanjur nyaman sama kamu, dan dia berharap bahwa hubungan ini tuh bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu ya. Atau mungkin di sini bisa juga ya, aku melihat adanya energi lain. Aku merasa orang ini dulunya pernah berkeluarga tetapi gagal ya, dan dia ingin bangkit lagi, ingin memulai kisah cinta yang lebih baik bersama kamu ya, dan membangun keluarga yang membahagiakan. Bisa juga seperti itu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh dia orangnya cemburuan banget ya sama kamu. Meskipun kamu gak bertingkah ya, meskipun kamu tuh berusaha menjaga perasaan hati kamu untuk dia, tapi terkadang orang ini sering banget ya cemburu sama kamu gitu. Itu tandanya bahwa orang ini tuh sangat takut kehilangan dirimu. Dia nggak rela ya apabila kamu jatuh ke tangan orang lain selain dirinya dia. Karena memang ya dia sudah sesayang itu sama kamu ya. Dia sudah seserius itu sama kamu kayak gitu. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing denganmu saat ini. Bagaimana energi dia seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Kita cek terlebih dahulu. Oke, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin kisah cinta dengan kamu, tetapi adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu, sehingga membuat orang ini tuh dia nggak bisa menemui kamu setiap saat. Karena untuk ketemu dengan kamu saja, orang ini tuh harus menyesuaikan dengan jadwal pekerjaannya ya. Orang ini harus melihat ya di mana waktu yang longgar gitu. Karena orang ini tuh nggak ingin ya ketemu dengan seseorang yang dia cintai itu dalam keadaan terdesak gitu. Terdesak dengan pekerjaan, terdesak dengan urusan. Dia pengennya ketemu kamu itu dalam situasi yang bebas gitu ya. Artinya tidak terikat dengan tekanan manapun gitu ya. Meskipun
orang ini nggak bisa ketemu kamu setiap saat karena adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Tapi orang ini selalu mencemaskan kamu, ya. Dia selalu memantau kamu dari kejauhan dan memastikan agar kamu tuh dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, karena orang ini menurut aku tuh dia cukup dalam ya sayang dia ke kamu. Makanya dia sering banget gitu ya mengkhawatirkan kamu, mencemaskan kamu. Bahkan menurut aku dia ini termasuk orang yang sangat peduli terhadap diri kamu dibandingkan dengan masa lalumu, ya. Mungkin dia sering banget ya bawel ketika mungkin kamu sedang rasa sakit, sedang capek, sedang gak enak badan gitu ya. Perhatian dia tuh luar biasa. Dia selalu mengingatkan kamu untuk kayak misalkan jangan telat makan, jangan lupa minum obat ya. Kamu gak boleh makan ini, gak boleh minum itu ya. Sebagai bukti bahwa orang ini tuh dia sangat mencintai kamu ya. Meskipun saat ini harus menjalani kisah cinta berjarak atau LDR gitu. Dan di sini kalau dia seorang perempuan, aku melihat dia seorang perempuan yang independen. Artinya dia seorang perempuan yang mandiri. Kalau dia seorang laki-laki, berarti dia seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang cukup baik ya di tempat dia bekerja. Bisa jadi dia seorang atasan ya. Bisa jadi dia seorang owner dari suatu perusahaan ya. Atau bisa juga dia seorang pimpinan ya. Jadi bisa disesuaikan dengan energi kalian masing-masing kayak gitu. Kita lihat lagi, bagaimanakah energi dia seseorang yang berdealing sama kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang berdealing sama kamu saat ini? Seperti apakah energi dia seseorang yang berdealing sama kamu saat ini? Kita cek terlebih dahulu. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya suka memberi, ya. Jadi ya dia suka memberi apapun ya yang ingin dia beri kepada dirimu. Kayak misalkan ya mungkin dia sering banget yang memberikan perhatian ke kamu, memberikan kasih sayang ya, memberikan materi ya, memberikan support system gitu ya, ataupun memberikan waktu dia untuk kamu ya. Dan alasan dia banyak sekali memberikan sesuatu ke kamu ya karena dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh ketika dia udah ngerasa sayang banget sama kamu, dia tipikal orang yang sebenarnya tuh orang yang sangat royal, orang yang sangat suka berkorban ya. Dan beberapa di antara mereka juga orang yang ringan tangan gitu. Jadi ketika kamu terjebak dalam situasi yang sulit, orang ini tuh selalu menjadi garda terdepan untuk kamu. Ya, dan ketika kamu butuh teman, orang ini siap menjadi support system kamu gitu. Bahkan nggak tahu kenapa ya, mungkin beberapa di antara kamu tuh ngerasa bahwa di antara mereka ini tipikal orang yang pendengar baik gitu ya. Jadi kayak bisa menjadi pendengar yang sangat baik. Makanya ketika kamu sedang banyak masalah ya, kamu tuh banyak sekali mencurahkan isi hati kamu kepada dirinya dia. Dan orang ini tuh nggak cuma mendengarkan aja, tapi dia juga mampu memberikan solusi atau pencerahan dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Terus aku melihat ya beberapa di antara mereka ini memang orangnya baik. Saking baiknya dia sampai di masa lalu dia sering banget dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia pernah dimanfaatkan masa lalunya, mungkin dia pernah dimanfaatkan keluarganya, mungkin dia juga pernah dimanfaatkan ya oleh teman terdekatnya. Dan kisah dia ini sama kamu hampir sama. Kamu dan dia ini sama-sama tipikal seseorang yang sangat mudah dimanfaatkan. Ya, tapi itu tidak membuat dia trauma untuk tetap terus menjadi pribadi yang baik ya. Bottom of the deck-nya kita lihat ya. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia tipikal orang yang saya merasa dia adalah seseorang yang penyendiri ya. Dia orang yang mudah menyendiri, mudah merenung. Mungkin beberapa di antara mereka termasuk orang yang introvert ya. Jadi kayak dia nggak suka keramaian. Dia lebih suka menghabiskan waktu dia sendiri atau bersama pasangannya. Dan dia ini lebih banyak suka ya menghabiskan quality time bersama kamu. Tapi beberapa di antara mereka ini memang tipikal orang yang menurut aku tuh mudah baperan ya. Jadi kayak mudah
kesinggung, ya, mudah terbawa perasaan. Jadi saran dari aku lebih berhati-hati dalam bertutur kata, karena apabila kamu salah mengucap kata, mungkin tanpa tidak kamu sadari itu akan menyakiti perasaannya. Dan di antara mereka ini sepertinya punya trauma di masa lalu, di mana trauma dia, menurut aku dia pernah dihianati oleh seseorang yang dia percaya dan dia cintai. Mungkin dia pernah dihianati oleh masa lalunya, ataupun mungkin dia pernah dihianati oleh relasi bisnisnya, pernah dihianati oleh keluarganya, pernah dihianati oleh sahabat dia sendiri, sehingga membuat dia menjadi pribadi yang kayak saat ini tuh sedang tertimpa trust issue, ya. Jadi tidak mudah percaya terhadap siapapun, ya. Kalau tidak diri dia benar-benar merasa yakin, ya. Kalau dia sudah percaya sama kamu, artinya dia sudah mantap dan yakin bahwa kamu adalah seseorang yang baik di mata dia. Tetapi jika dia masih sering banget ya meragukan cintanya kamu, masih sering meragukan kamu, artinya dia masih belum sepenuhnya yakin sama kamu. Jadi yang harus kamu lakukan, ya kamu harus buktikan gitu bahwa kamu tuh layak untuk dia perjuangkan, dan kamu gak sama seperti orang-orang yang pernah mengkhianati dia di masa lalu. Kayak gitu guys. Dan di sini kita coba lihat lagi guys, kita akan lihat ya apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu, ya. Kita coba cek dulu apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu. Aku juga penasaran, pengen tahu ngapain ya. Mungkin video ini cocok ya bagi kamu yang saat ini sedang merasa penasaran, ingin tahu ya apa yang dia lakukan selama dia tidak bersama kamu. Atau mungkin video ini juga cocok bagi kamu yang merasa sedang tidak ada komunikasi dengannya dan kamu penasaran apa yang dia lakukan ketika tidak ada komunikasi denganmu. Atau kamu penasaran gitu ya, apa sih sebenarnya yang dia lakukan ketika dia sedang tidak menghubungi kamu, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan energi kalian masing-masing. Kita akan lihat ya apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu. Kita lihat dulu. Ada The Wilhan. Wow. The Wilhan. Jadi ada di antara mereka ini, ya, yang ketika dia nggak ada kamu, dia lebih banyak merenung, ya, lebih banyak merenung, introspeksi diri, ya, meminta pencerahan dari ilahi, gitu ya, agar dia ini bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dan semakin bisa merubah apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya dia, dan dia juga mengintrospeksi diri apa yang membuat pasangannya merasa nggak nyaman sama dirinya dia, gitu. Jadi di belakang kamu ketika dia tidak di samping kamu, ya, dia lebih banyak merenungnya, lebih banyak berkomunikasi antara diri dia dengan sang pencipta. Jadi kayak komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Itu sering banget dia lakukan. Karena mungkin beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual, ya. Atau mungkin di antara mereka juga tipikal orang yang memiliki iman yang sangat kuat, gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan energi kalian masing-masing atau kondisinya. Terus aku juga melihat ya, di antara mereka ini memang tipikal orang yang menurut aku secara mental dia cukup kuat ya jika dibandingkan dengan kamu. Jadi menurut aku dia pribadi yang sangat baik, ya. Kalaupun nggak baik tuh lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Jadi menurut aku sangat bisa kamu pertimbangkan sebagai calon pendamping kamu. Kita lihat ya apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Ada banyak kartu yang terbuka, nggak aku ambil. Kita cari kartu yang energinya paling kuat di sini. Kita lihat dulu. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Di antara mereka ini lebih banyak menghabiskan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat ya bagi diri dia. Jadi kayak di saat dia tidak di samping kamu, dia lebih banyak fokus
melakukan hal yang positif, kayak misalkan fokus kerja, fokus ibadah, ya, fokus melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri dia maupun orang lain, gitu. Terus ada juga beberapa di antara mereka ini yang ketika dia tidak di samping kamu, dia lebih banyak melakukan sosial, ya. Jadi mungkin dia lebih banyak nongkrong sama teman-temannya, ya, lebih banyak mungkin bermain dengan sahabat-sahabat dia, seperti itu. Ya, intinya tuh dia melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri dia maupun orang lain. Tapi lebih banyak aku merasa di sini meresapi adanya energi. Kebanyakan di antara mereka ketika dia tidak berada di samping kamu, mereka lebih banyak melakukan ya waktu dia untuk pekerjaan, untuk fokus meraih karir, cita-cita dan harapan yang ingin dia bangun bersama kamu, gitu. Jadi kayak sebelum dia menikah sama kamu, ya, dia pengen bekerja keras, di mana tujuan dia untuk tabungan masa depan antara kamu dan dia, kayak gitu. Kita cek lagi apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu. Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Wow, bermain ya. Aku melihat ada beberapa di antara mereka ini yang ketika dia tidak di samping kamu, ya, di antara mereka ini kayak lebih banyak suka menyenangkan diri dia sendiri, gitu ya. Kayak misalkan bermain games gitu ya. Jika bermain games membuat dia merasa bahagia, hal itu akan dia lakukan, ya. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang gamers ya. Jadi kayak suka bermain games gitu ya. Intinya suka membahagiakan dengan cara dia sendiri, gitu ya. Jadi kayak membahagiakan diri dia dengan cara dia sendiri. Terus di antara mereka juga ketika kamu tidak di sampingnya, ya, dia lebih banyak nongkrong, ya. Jadi beberapa di antara mereka ini kayak, ya, mereka seneng gitu ya nongkrong dengan komunitasnya, di mana tujuan dia ini untuk mengurangi ya rasa rindu dia terhadap dirimu, gitu. Karena mungkin basically di antara mereka ini tipikal orang yang memiliki keterbatasan waktu ya untuk bisa ketemu setiap saat. Mungkin adanya ruang jarak dan waktu, mungkin waktu kamu dan waktu dia berbenturan, ya. Jadi daripada dia menahan rindu, lebih baik dia nongkrong dengan teman-temannya untuk meringankan rasa rindu dia, kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Kita lihat lagi. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Oke. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Aku merasa ya, beberapa di antara mereka ini ketika kamu tidak berada di sampingnya, ya, ini ada di antara mereka ini yang sepertinya orangnya sedikit player ya. Jadi kayak dia sering banget berkenalan dengan pihak-pihak yang baru di belakang kamu tanpa kamu sadari. Karena basically di antara mereka ini termasuk orang yang player gitu. Jadi dia pribadi yang sangat tidak bisa bersyukur karena sama semesta itu sudah diberikan kamu, ya, tapi dia masih suka welcome terhadap pribadi-pribadi yang baru, gitu. Tapi kamu nggak sadar gitu bahwa selama ini dia nggak jujur di belakang kamu, karena dia terlihat dari luar baik ya, dari sisi kepribadian juga positif, tapi ternyata di belakang kamu, ya, orang ini sering nggak jujur sama kamu, ya. Dia sering banget nggak setia sama kamu karena terbukti kalau orang setia dia nggak mungkin ya berkenalan dengan sana sini. Satu pasangan sudah cukup, tapi dia tidak, gitu. Bahkan di antara kamu tuh sudah sering banget ya memergoki dia berkenalan atau chattingan dengan yang lain, tapi dia selalu denial, dia selalu menyangkal ya, meskipun bukti sudah ada di depan mata, tapi dia sering banget ya menyangkal, gitu ya, tetap kekeh bahwa dia tidak melakukan hal itu. Tapi nggak semua ya, ini beberapa aja. Terus di antara mereka juga
ketika dia tidak di samping kamu, ya, ada juga yang kayaknya NPD ya, yang terlalu narsistik seperti itu. Kita lihat lagi. Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak ada kamu? Kalau dilihat dari energinya, mereka lebih suka jalan-jalan ya. Jadi ada di antara mereka itu yang ketika kamu tidak berada di sampingnya, dia lebih memilih self healing ya, lebih memilih jalan-jalan ya, mungkin touring atau mungkin self traveling ya, atau mungkin ada juga yang suka mendaki ya, mendaki gunung ya. Karena beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang suka berpetualang ya, jadi kayak suka adventure. Tapi adventure tuh bukan berarti dia suka adventure di dalam dunia percintaan, tidak. Maksudnya adventure tuh dia lebih suka kayak traveling gitu ya, kayak self healing, kayak ke tempat-tempat alam yang terbuka gitu ya. Intinya yang mendukung banget untuk kesehatan mental dia. Karena secara nggak langsung ketika kita pergi ke alam terbuka, energi-energi positif yang berada di alam itu akan masuk ke dalam diri kita. Sehingga hal negatif yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dan akan digantikan dengan energi positif ya. Jadi kayak dia lebih banyak melakukan hal itu. Terus ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak kamu sukai dari dirinya dia, ketika orang ini tuh jarang sekali berpamitan denganmu ketika orang ini pergi kemanapun gitu. Dia baru ngomong setelah dia pergi gitu ya. Jadi itu yang terkadang tuh membuat kamu benar-benar ngerasa stres gitu. Karena kayak kesannya tuh aku ini nggak kamu hargai gitu. Kenapa sih ya tiba-tiba kamu sudah sampai di tempat ini ya, tapi kamu nggak mengabari aku gitu. Kalau kamu tuh ada perjalanan ke suatu tempat. Itu yang terkadang tuh bikin kamu ngerasa bete ya. Tahu-tahu dia sudah berada di tempat yang berbeda, baru dia menghubungi. Itu yang terkadang sering banget bikin kamu ngerasa marah gitu. Kita lihat lagi. Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu? Apa yang dia lakukan saat nggak ada kamu? Merencanakan ya. Jadi beberapa di antara mereka ini saat mungkin dia sedang berkonflik dengan kamu ya, dan dia tidak berkomunikasi dengan kamu, beberapa di antara mereka ini dia mempersiapkan strategi, di mana strategi tersebut untuk meluluhkan hati kamu. Jadi ada sesuatu hal yang dia rancang di mana untuk mendapatkan hati kamu kembali. Jadi kayak gitu ya. Karena di sini ada kartu The Priestess gitu. Jadi aku merasa orang ini tuh dia pandai taktik ya. Dia punya 1000 taktik bagaimana bisa meluluhkan hati pasangannya. Dan di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana perasaannya ketika kamu tidak di sampingnya. Bagaimana perasaan dia saat kamu tidak berada di sampingnya. Bagaimana perasaan dia ketika kamu tidak di sampingnya. Dia lebih banyak melamun ya. Dia merasa sedih gitu ya. Karena mungkin terkadang tuh kamu tipikal orang yang banyak banget mensupport dirinya dia. Dan di saat kamu gak support dirinya dia jadi lebih banyak merenung, lebih banyak melamun ya. Lebih banyak merasa sedih gitu. Karena gak ada seseorang yang mau memperhatikan dan peduli terhadap diri dia. Karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang selama ini tuh peduli akan segalanya tentang dirinya dia. Bagaimana perasaan dia saat tidak ada kamu? Bagaimana perasaannya saat tidak ada kamu? Bagaimanakah perasaannya saat tidak ada kamu? Bagaimana perasaannya? Kalau dilihat dari energinya, di antara mereka ini ada juga yang bersikap cuek ya. Jadi kayak seolah-olah acuh tak acuh. Jadi kayak mau kamu bales chatku, mau kamu telepon aku, ya sudah gitu ya. Dia mengabaikan kamu gitu. Karena orang ini tipikal orang yang lebih mementingkan rasa gengsi dia daripada kebaikan hubungannya. Makanya terkadang ketika kamu berkonflik sama dia, masalah kamu tuh terkadang nggak kelar-kelar gitu ya. Masalah kecil bisa menjadi besar ya. Yang seharusnya sudah selesai nggak selesai-selesai gitu.
Bagaimana perasaan dia tanpa kamu? Bagaimanakah perasaan dia tanpa kamu? Kita lihat dulu. Kalau dilihat dari energinya sih ada yang caper juga ya. Dalam artian tuh caper gitu. Suka caper, suka manas-manasin kamu ya. Jadi bagaimana perasaan dia ketika nggak ada kamu? Jadi kayak orang ini tuh dia selalu manas-manasin kamu ya, selalu mancing-mancing rasa kekhawatiran dan kecemburuan kamu dengan harapan agar kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu gitu. Jadi orang ini pinter nih gitu ya. Jadi saat kamu nggak ada komunikasi dengannya, dia berusaha nge-trigger emosi kamu, nge-trigger rasa cemburu kamu agar kamu tuh terpancing untuk memulai komunikasi dengannya gitu. Kita lihat lagi bagaimana perasaan dia saat nggak ada kamu. Bagaimana perasaan dia saat nggak ada kamu? Bagaimana perasaan dia saat nggak ada kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia merasa tersiksa, dia merasa takut ya, tapi dia tidak pernah berterus terang sama kamu bahwa sejatinya orang ini sangat merasa takut kehilangan kamu ya, sangat takut apabila kamu berpindah ke orang lain. Tapi dia tidak pernah jujur sama kamu. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia ini sangat merasa takut banget kehilangan sosoknya kamu, kayak gitu. Jadi dia tipikal orang yang menurut aku tuh sedikit munafik gitu ya. Dia bucin ya, tapi terlihat cuek ya. Dia aslinya khawatir, takut kehilangan kamu ya, tapi pura-puranya kelihatannya tuh kayak biasa banget gitu. Kita lihat lagi. Kita akan lihat bagaimana perasaan dia saat tidak ada kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia stres ya. Dia terlihat stres, dia terlihat tertekan karena dia selalu terbayang-bayang terus sama dirimu. Terbayang-bayang apa ya? Terbayang-bayang sama kebaikan kamu, terbayang-bayang sama pengorbanan kamu ya. Dan dia juga terbayang-bayang sama sikap perhatian kamu ya. Dan bottom of the deck-nya kita lihat ya, bagaimana perasaan dia saat tidak ada kamu. Di antara mereka itu ada yang orangnya tipikal pendendam ya. Jadi kayak misalkan kamu cuekin dia, dia bakal cuekin kamu itu. Ketika kamu mendiamkannya, dia bakal mendiamkan kamu. Ketika kamu marah ke dia ya, dia balik marah ke kamu. Bahkan terkadang tuh kamu ngerasa bingung sendiri gitu. Seharusnya yang marah itu aku, tapi kenapa kamu juga marah juga gitu ya sama aku. Kayak kesannya tuh membingungkan gak sih gitu ya. Padahal dia yang bertingkah, seharusnya kamu yang marah, tapi dia juga ikutan marah. Itu kayak sesuatu hal yang sangat susah dipahami dari dirinya dia, kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik saja link kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. So, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.